Kalau yang masuk di pembukuan saya ada 118 pernah paling banyak sampai 193. Dulu waktu SMA itu ada kakak kelas yang pakai RG itu ceweknya banyak sekali gitu. Jadi sampai jadi bahan rebutan. Akhirnya keturutan setelah 21 tahun. Tapi kan keturutan gitu. Yang penting keturutan. Pas ketika COVID itu saya mulai lagi berusaha mewujudkan mimpi saya yang dulu. Saya sampai gilanya Satria itu, sampai anak saya keempat lahir itu saya kasih nama Satria. Slogan kita adalah mangan, ngopi, ngeng. Nah, saya gitu. Halo Bro, perkenalkan nama saya Herwin Kusmadewa. Saya owner dari HKD Garage. Kita bisa dikatakan dealer, tapi enggak juga dealer. Tapi kita menyediakan motor-motor hobi, motor-motor buatan yang kita koleksi dan juga kita jual. Istilahnya kita jualnya santai ke sesama penghobi aja. Jadi di sini alamatnya saya di Jalan Raya Desa Margomulyo nomor 98, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ya. Hobi saya ini dimulai ketika awal-awal COVID ya. Awal COVID waktu itu saya pertama-tama dulu ketika saya hobinya di jam tangan, akhirnya saya banting setir ke sepeda motor 2 tak. Kenapa kok saya milih motor 2 tak? Karena saya pikir kedepannya pasti prospeknya bagus. Karena apa? Dia pabriknya sudah tidak produksi, terus permintaan makin lama makin banyak. Saya tujuannya waktu itu yang pertama hobi lah. Terus saya dulu ibaratnya pas waktu SMP SMA itu saya ndak pengen motor Fish Air itu dulu ndak kesampean. Saya dibelikan motor Bravo sama almarhum bapak saya. Jadi setiap kali kesempatan dulu pas istirahat ataupun pulang sekolah pasti nyamperin ke parkiran motor di sekolah untuk sekedar mengelus-elus motor yang impian saya waktu itu kayak Fish Air, RG, RZR, RE King. Itu adalah motor-motor impian saya dari dulu. Jadi saya sempatkan, saya elus-eluskan, saya niati pokoknya suatu saat saya harus bisa membeli motor ini. Dan alhamdulillah waktu itu setelah saya beranjak dewasa dan juga sudah beranak pinak, akhirnya pas ketika COVID itu saya mulai lagi berusaha mewujudkan mimpi saya yang dulu. Pertama saya gila membeli motor Satria 2 tak. Satria 2 tak itu waktu itu saya khusus beli Satria. Jadi beli ke yang dari Bandung, pasar Bandung, terus Surabaya. Banyak sekali lah istilahnya keluh kesahnya kalau mainan motor 2 tak itu ketika pertama-tama pasti kita nanti akan
dibohongi ya, istilahnya dibohongi sama penghobi yang tapi istilahnya dia bukan tujuannya bukan untuk mencari persaudaraan, dia tujuannya murni untuk cari keuntungan. Nah itu salah satunya apa? Waktu itu kalau Satria itu ya, kalau Satria itu yang paling menonjol itu Satria R, tapi akhirnya dimodif dijadikan Satria Hiu. Nah dulu ketika kita belum tahu ya asal bodinya Satria Hiu ya dikira Satria Hiu, tapi ternyata itu adalah Satria R yang dihiukan, Satria Lumba yang dihiukan. Nah itu ibaratnya, waduh, saya sampai pertama-tama sempat skeptis dulu, ini gila amat ya istilahnya, kita mau pingin cari seneng tapi akhirnya kok merasa dibodohin gitu. Jadi waktu itu banyak sekali lah suka dukanya. Terus waktu itu saya sampai gilanya Satria itu, sampai anak saya keempat lahir itu saya kasih nama Satria. Itu adalah karena emang waktu itu saya demen sekali mainan Satria, sampai ketika anak saya lahir itu saya kasih nama Satria. Untuk saya, untuk istilahnya untuk biar hobi saya ini tersalurkan enak, akhirnya saya punya pemikiran kalau aku bikin semacam klub gimana ya, katanya kayak gitu. Akhirnya teman-teman sekopi gini saya ajak rundingan, ayo gawe klub, ibaratnya kayak gitu, ayo bikin klub. Kita bikin klub berawal dari 4 orang, ada saya, ada Zen, ada Joni, ada Mas Darsono, ada Itzwan, jadi 5 orang. Sama 5 orang kita beli motor, jadi beli motor semua, beli motor 2 tak, terus kita riding tipis-tipis ke desa-desa sebelah, terus kita buatkan video-video konten kayak gitu. Terus akhirnya ketika video konten kita post, pasti ada orang tanya, terus akhirnya nambah. Alhamdulillahnya sampai sekarang sudah hampir 300-an ya kalau membernya. Kita kemana-mana bersama-sama, slogan kita adalah mangan, ngopi, ngeng. Nah, saya gitu, kita santai aja, nggak pernah kebut-kebutan kayak gitu. Untuk modalnya itu saya pertama hasil penjualan jam tangan. Jadi jam tangan saya itu kan jam tangan branded ya. Ketika laku ada yang 30, 40, kadang juga ada yang 100 juta gitu, tak belikan motor. Jadi waktu itu saya ingat yang pasti itu ada tag wire itu harganya laku 80 juta, tak belikan Satria semuanya. Dapat waktu itu masih murah sih, Satria Lumba masih 4 jutaan, terus Satria Hiu sekitar 10 sampai 12. Tapi sekarang Satria Lumba itu udah pasti 10 up. Kalau Satria Hiu sudah hampir menyentuh 20 juta. Kok bisa Pak naik gitu? Iya, naik terus. Kalau progresnya pasti naik dia, nggak bakal turun. Cuman kalau sekarang ini untuk progresnya itu, kalau motor bebeknya yang paling grafiknya paling cepat kayak gini tuh bis M. Kalau yang motor lakinya itu Ninja itu dulu saya sempat ngomong ke teman-teman, kalau King bakalan disalib Ninja mungkin 3-4 tahun lagi harganya pasti disalib Ninja. Untuk saat ini mungkin masih tinggian King. Karena apa? Karena startnya lebih awalan King dulu, karena King di stop produksi di awal 2009, sedangkan Ninja itu stop produksi di 2015 akhir. Tapi kenyataannya sekarang RT King sudah tersalib oleh Ninja. Ngeng. Ibaratnya seperti itu.
Kalau saya itu ibaratnya gini mas, kalau saya itu terkenal dengan ibaratnya saya pembeli dan penjual yang tidak pernah rewel. Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah beli, itu tidak pernah mantau, jarang sekali. Saya seumur-umur kalau mantau motor itu ya itu cuman sekali ketika saya beli Novadas untuk pertama kalinya, karena saya putuskan untuk beli langsung meninjau di lokasi itu karena harganya 110 juta waktu itu di tahun 2022 awal. Itu harganya 110 juta. Tak pikir-pikir kalau aku nggak ke sana kok ini duit lumayan gede, nanti takutnya gimana, akhirnya saya putuskan untuk ke Malang waktu itu ke Malang, saya cek barangnya, dan saya waktu itu belum tahu karakternya motor Novadas. Ternyata motor Novadas itu kalau dia istilahnya belum kondisi panas, dia gasnya itu ibaratnya kalau bosonya sini ndrendet gitu. Nah, kalau sudah panas itu baru enak. Nah, waktu itu karena ketika saya lihat pertama itu kok ternyata saya mau nyoba juga sungkan, tapi sama orangnya di itu istilahnya dipersilakan untuk nyoba. Tak coba nggak jauh-jauh amat, naikannya kok ndrendet. Akhirnya mas aku minta izin mikir dulu ya, mungkin kasih waktu 2-3 hari, nanti jadi atau tidaknya tak kasih tahu. Kalau misalkan jadi, driverku tak suruh sini lagi, tak suruh ngambil. Akhirnya waktu itu tak tawar 105 juta, akhirnya dikasih motor itu baru naik di atas tol dari Malang ke Bojonegoro. Di atas tol itu sudah dibeli orang, ibaratnya sudah dibeli orang dengan harga waktu itu 115 juta. Jadi motor belum sampai rumah tapi sudah untung ya lumayan mas. Seperti itu. Kalau biasa kalau saya sudah tahu karakternya sellernya, terus nomor rekening sama, terus sosmednya namanya sama, terus ketika saya mintain video call ada motornya, saya pasti cuman main tembak, main transfer. Pernah kejadian waktu itu di Semarang, saya beli Yamaha 125Z sama RE King merah, itu harganya waktu itu 65 sama RE Kingnya 40 juta. Itu saya transfer lunas, motornya saya ambil 1 minggu berikutnya. Jadi waktu itu karena ada apa itu namanya yang COVID nggak boleh masuk itu, nggak boleh masuk itu di sana katanya diblokir, nggak bisa masuk. Akhirnya ya udah tak transfer lunas, baru bisa diambil seminggu berikutnya. Tapi ya alhamdulillah so far kalau soal kepercayaan gitu rata-rata saya sudah jeli. Mungkin terlalu sering dibohongi ya dulunya, jadi apal karakternya orang ini pembohong atau gimana, saya sudah apal sudah. Ya dulu saya pernah mas, saya dulu pernah jualan motor 4 tak itu di tahun 2008. Dari 2008 itu saya awalnya kan jualan HP ya, konten HP, terus merambah ke sepeda motor. Itu awalnya 4 motor, terus 3 tahun berselang jadi itu 80-an unit lah waktu itu. Ya lumayan waktu itu sih, kita ibaratnya masih jiwa-jiwa muda kita, apalagi waktu itu kerjasama sama bank-bank finance kayak gitu. Itu saya per unitnya waktu itu ketika ada orang kredit itu dapat fee 600 sampai 800 ribu. Ya waktu dulu istilahnya kita di awal-awal juga seneng-seneng aja, cuman kan akhirnya ketika kita sudah usianya udah tua pasti juga akhirnya bisa mikir, oh ini ternyata uangnya seperti ini, udah seperti ini. Dan setelah itu saya tidak pernah mau untuk diajak bekerja sama dengan finance. Jadi ibaratnya kalau misalkan ada uangnya kurang, pasti saya anjurkan untuk kredit usaha rakyat karena bunganya ringan sekali, dan saya juga tidak mengambil keuntungan dari utangnya itu tadi. Ini saya cuma mengambil keuntungan dari unitnya saja.
Enggak, kalau motor 2 tak, all motor 2 tak saya ambil. Saya jadul-jadul juga banyak sih saya suruh bawa sama orang saya itu ada mungkin 15 unit ada motor-motor tua kayak gitu. Karena kalau motor tua dicampur kayak gini kesannya nanti nggak enak. Kita istilahnya kayak yang di sini kan rata-rata motor ibaratnya motor 2 tak sport lah istilahnya gitu. Kayak kalau kenapa tadi yang saya memilih motor 2 tak, saya mikirnya motor ini gak bakalan turun harganya, pasti naik terus karena permintaan semakin tinggi motornya itu aja seperti itu. Kalau yang masuk di pembukuan saya ada 118 start. Kemarin laku 3, berarti 115 unit. Oke. Paling dulu pernah paling banyak itu berapa? Pernah paling banyak sampai 193. Dulu itu stuck, istilahnya lama nggak laku tuh sampai 193 kayak gitu. Kalau favorit itu gini ya Mas, kita favorit itu saya punya beberapa kategori sih. Dalam artian kalau motor cowok yang sesuai dengan bentuk tubuh saya yang tinggi tapi istilahnya kondisi perut yang kurang proporsional itu saya mikirnya suka Ninja R sama SS itu karena kenyamanannya. Kalau dari segi misalkan untuk foto atau apa itu pasti di Novades sama NSR SP itu untuk foto-foto paling bagus. Nah, kalau misalkan untuk Kawasaki Ninja-nya itu RRO. Terus untuk daily use itu Fish Air. Fish Air itu untuk daily use enak karena tidak begitu boros dia. Kalau motor untuk kita memposisikan berkendara ya. Kalau motor BB itu yang paling saya suka itu antara Satria Lubas sama Satria Blue karena dia bisa ngepas gini ya. Kalau Fish terlalu kecil, kalau kena orang gendut pasti ngelayang ya. Nah, kalau Vespa saya sukanya yang pakai double starter. Kalau Vespa 2 tak ya, yang pakai double starter itu Axle ada, terus kadang juga PX yang dikasih dinamo juga bisa. Jadi intinya seperti itu. Kalau yang ayam jago itu saya sukanya Novades itu istilahnya dia dikata julukannya adalah ratunya motor buatan. Kalau rajanya kan NSR SP itu rajanya motor buatan. Jadi perpaduan Honda itu. Tapi kalau dibilang soal kenyamanan enggak nyaman sih sebenarnya. Karena kalau apalagi NSR SP itu enggak tahu ya, mungkin karena perut saya yang kurang kondisional ya akhirnya jadi nggak nyaman karena tankinya dia bentuknya lekuknya kayak mengganjel gitu loh, jadi kurang nyaman aja. Saya kalau pakai motor NSR itu misalkan ke Bojonegoro aja ya, Bojonegoro kota itu tak suruh anak-anak yang bawa dulu, nanti pas di kota baru saya naiki karena capek sekali udah. Motor paling mahal yang pernah saya beli NSR SP waktu itu. Kemarin dapat 180 juta, terus baru semalam laku 210. Berarti itu juga sih paling mahal tanah terjual. Ya, yang rekornya di sini tuh, Terus kalau yang kedua mungkin Novades. Saya sering banyak banget ini Novades banyak banget. Ini 120, 110, 100 up lah pastinya. Ada tim khusus, jadi saya di sini ya alhamdulillah sedikit banyak istilahnya menggerakkan UMKM lah, ibaratnya
ada teman-teman yang punya keahlian ngecat atau gimana, pasti saya bagi. Ada kalau tukang cat saya itu, saya yang biasa langganan itu 3 yang saya rasa bisa itu loh, kita menyesuaikan budget. Kalau yang satunya itu ada yang benar-benar untuk yang butuh hasil baik maksimal, itu lumayan mahal. Terus yang sedang ada, terus yang misalkan untuk motor-motor misalkan murah-murah asal rapi aja juga ada. Ibaratnya kita harus menyesuaikan, ini motor ini misalkan kita perbaiki seperti ini, habisnya segini, kira-kira laku berapa. Kalau tidak nutut ya kita pasti harus menyesuaikan antara 3 pilihan tadi. Kalau saya itu sebenarnya lebih suka yang terlihat bagus. Misalkan nih, kalau ori masih bagus sih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ori tapi udah baret-baret kusam, saya kurang suka. Jadi saya mending tak sikat aja, tak bikin glowing aja. Urusan ori apa enggak, urusan urusikan. Tapi kalau saya pasti, kalau yang saya pakai jualan tak biarin. Misalkan ada yang ori busem-busem, tak biarin, karena ada pasarnya sendiri. Kalau saya touring, Mas. Saya setiap kali acara pasti touring tipis-tipis. Tidak pernah kalau ada yang main trek-trekan, saya bilangin bukan di sini tempatnya. Karena kalau sekumpulan saya itu dulunya kita refreshing, riding tipis-tipis terus ngopi atau makan di mana gitu aja. Bukan genre trek-trekan gitu. Paling tidak suka kalau ada yang balap liar atau apa gitu, saya tidak suka. Karena pertimbangannya kalau ada apa-apa pasti yang bertanggung jawab yang tua kayak gini. Repot. Nah, itu tergantung kita dapatnya. Kalau misalkan kita kalkulasi, misalkan nih, alhamdulillah gini, kalau di tempat saya itu saya biasa mendeskripsikan barang itu sesuai apa adanya. Jadi misalkan orang itu tanpa datang pun seolah-olah sudah melihat di depan motornya. Misalkan gini, ini original, strippingnya original, cuman ditimpa clear. Jadi istilahnya strippingnya masih ori, mungkin kusam, tapi akhirnya ditimpa clear biar glowing. Seperti itu. Kayak mesinnya standar halus, berarti kemungkinan sudah pernah dibuka tapi masih standar. Ada kan orang kan mesti mesin segel atau gimana. Kalau mesin segel itu benar-benar yang belum pernah tersentuh oleh obeng dia. Seperti itulah. Istilahnya kita misalkan dapatnya kok ngepres, kita biarkan apa adanya. Biar orang yang beli itu biar memperbaiki sendiri. Tapi kalau standnya masih banyak, kita perbaiki. Kalau yang ini saya pengen cari TS Trail yang Suzuki itu, yang pingin yang ori, tapi lumayan sih harganya, sudah menyentuh 50-an kalau yang ori itu. Tidak mulu-mulu, Mas. Saya waktu itu dulu cuman pengen RG, itu saya keturutan. Ada juga RGR itu, karena dulu waktu SMA itu ada kakak kelas yang pakai RG itu, ceweknya banyak sekali gitu. Jadi sampai jadi bahan rebutan. Nah, itu selalu terkenang di angan-angan saya. Pokoknya suatu saat saya harus beli RG. Akhirnya keturutan setelah 21 tahun. Tapi kan keturutan. Yang penting keturutan. Kalau motor listrik sih sebenarnya fine-fine aja ya. Ibaratnya saya sendiri
istilahnya ya bagus aja, cuman yang mungkin yang saya kurang suka itu ketika orang tua yang memberikan fasilitas, misalkan membelikan hadiah motor listrik tapi kurang memperhatikan dari aspek safety-nya. Dalam artian banyak sekali kan, misalkan kan masalah-masalah sekarang itu ditemukan akhirnya kecelakaan, akhirnya jatuh ke sungai, apa karena belum umurnya lah, belum waktunya. Kadang anak TK sudah dipaksakan diberikan itu, kan tidak tahu haluan kan gitu. Jadi saya rasa fine aja, asalkan apa perlu diperhatikan soal kematangan anak, ibaratnya seperti itu. Dan yang paling saya concern itu harus benar-benar ada larangan motor listrik digunakan di jalan raya. Saya kemarin sempat melihat di depan mata saya sendiri keserempet truk itu, waduh, ya Allah. Jadi sampai sekarang itu mindset saya tidak akan memberikan motor listrik ke anak saya. Seperti itu. Fine, bagus, tapi harus pada tempatnya. Okay. Banyak. Kalau sekarang itu Mas yo, ibaratnya ya istilahnya saya juga tidak jumawa sih, tapi ibaratnya dulu 4 tahun yang lalu itu tidak ada yang berani untuk membeli motor 2 tak. Semuanya kalau ada perantara gitu, ada motor 2 tak dijual pasti diarahkan ke saya. Nah, istilahnya setelah saya buat komunitas itu terus permintaan menanjak, akhirnya semuanya sekarang main motor 2 tak. Sekarang saya itu ibaratnya sedikit kesulitan untuk mencari stok, ibaratnya seperti itu. Jadi tapi tidak apa-apa sih, istilahnya asal kita saling bisa menjaga. Cuma selalu yang saya camkan ke teman-teman itu apa, kamu jualan yang jujur aja, karena motor 2 tak itu pasti rata-rata penghobi, bukan kok karena untuk daily use, bukan. Ini penghobi. Kalau penghobi kamu sekali kamu perlakukan baik, dia bakal mencari kamu lagi. Tapi ketika kamu kecewakan, dia bakal komplain di sosmed, di ini hancur, kamu namamu hancur. Ibaratnya seperti itu. Pokoknya jaga kredibilitasmu kalau motor 2 tak itu seperti itu. Kalau orang-orang yang baru koleksi motor itu saran beli di dealer, jangan beli di rumah dulu. Karena apa? Ketika kamu beli di dealer, apalagi kamu harus tanya, ini ada garansinya enggak? Kalau misalkan di sini Mas bilangnya misalkan mesinnya ini masih standar, belum OB. Kalau nanti ternyata di rumah saya buka kok OB, boleh tak ada garansinya? Kan kalau misalkan dealer itu kalau saya selalu kasih garansi Mas. Saya misalkan OB ya bilang OB. Harganya pasti bedanya lumayan jauh Mas. Kalau misalkan segi Ninja aja lah, Ninja itu kalau bloknya standar itu beli 4,5 juta, lumayan selisihnya. Kalau seller nakal sampai misalkan janjian di Indomaret atau mana atau POM atau apa, itu takutnya ketika kamu habis beli ya sudah selesai, tidak ada garansi. Kalau di dealer gitu kan sampai bisa komplain, ibaratnya seperti itu. Dan hati-hati sama bengkel yang brengsek. Bengkel brengsek gini dalam artian gini, banyak kejadian ketika Anda percaya misalkan motornya minta servis Ninja, rata-rata Ninja. Kejadian itu teman saya banyak sekali yang ketipu sama bengkel Ninja. Dia awalnya motornya itu bloknya itu standar, cuman minta ganti per sama sekernya. Itu rata-rata dibawa ke bengkel, ditinggal, itu bloknya yang standar tadi ditukar sama yang blok udah OB tapi sudah dibikin halus. Jadi ketika habis selesai nyervis ya enak aja, tapi nggak bisa tahan lama. Itu sing bahaya itu, hati-hati. Baik, kompak. Saya pernah ada acara anniversary itu
ada San Mori, itu kita undang komunitas yang lain, fine-fine aja kok. Jadi kalau sesama penghobi dua tak itu rata-rata aman mas. Jadi misalkan kita ada porsi dangdutan atau apa, aman, so far aman. Baik. Tetap ninja SS itu sekarang yang hijau, yang merah itu sudah di angka 40 juta. Padahal saya setahun kemarin itu masih 22, 23 seperti itu. Sekarang naik terus. Ninja SS kuning itu pasti sudah 50 juta kan. Ya istilahnya harus ada yang penanggung jawab, dalam artian kalau misalkan pas malam minggu atau apa itu repotnya kalau kumpulnya tidak ada yang istilahnya dewasa dan bijak, mesti nanti endingnya balapan kayak gitu, terus di traffic light berhenti, terus habis lampu hijau langsung start balapan. Nah itu kan membahayakan mas. Jadi ibaratnya harus misalkan kumpul-kumpul atau apa, tolong pastikan ada yang dewasa, dalam artian yang mengingatkan seperti itu. Untuk komunitas motor dua tak ibaratnya tetap semangat, tetap bekerja maksimal, dan tetap ngegas, ojo sampai bubrah. Itu aja.